Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, sahabat mandaba dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berbincang. Mungkin berbincang di TV atau dialog madrasah kita kali ini. Dan terutama Zahwa ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan kali ini bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan ampunan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya kita sering dengar istilah tak kenal maka tak sayang. Salah teh, tak kenal tapi maka tak aruf. Oke, berarti kita harus kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahwa Nuraila. Dengan teman saya juga nih, ada ditemenin kebetulan. Ya, saya Aini Zahira Ramadhani. Alhamdulillah nih Teh Aini sudah hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Asep Uncu MPD dan Akang Teteh kelas 12 yang dengar-dengar udah lulus perguruan tinggi negeri ya Kang Teh, betul, melalui jalur SNMPTN. Oke, nah Teh Aini sekarang kelas berapa? Sekarang Aini kelas 11 nih Teh. Kelas 11. Untuk jurusan apa Teh? Kalau sekarang Aini jurusan di madrasah itu jurusan IPS Teh. Jurusan IPS. Nah, Teh Aini sendiri udah tahu belum apa itu SNMPTN? Nah, kalau setahu aku sih SNMPTN itu jalur masuk yang katanya pakai nilai rapot gak sih sama prestasi ya Teh? Ya, berarti seleksinya itu gimana sih? Mungkin Zahwa mau tanya langsung aja nih ke Akang Teteh yang udah berpengalaman penuh perjuangan dan pengorbanan buat masuk ke jalur SNMPTN itu. Ya, aku dulu. Iya. Jadi untuk jalur. Sebentar Kang, kenalan dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Fitra Sopiana. Di sini saya di madrasah dari kelas IPA dan sekarang saya lolos SNMPTN di IPB ambil jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Oke, di IPB ya Kang ya. Nah, IPB. untuk SNMPTN-nya itu sendiri di mana? Kalau setahu saya, jadi SNMPTN itu emang tadi betul ya, dilihat dari nilai raport. Jadi nanti akan ada dari BK, bakal ada di rata-ratain dulu semua siswa. Nanti misalkan dari 40% tertingginya itu bakal masuk ke siswa eligible. Jadi untuk SNMPTN itu yang bisa mengikuti hanya yang siswa yang eligible tadi gitu. Nah, jadi nanti siswa yang tertinggi yang masuk ke 40% itu bakal masuk siswa eligible, nanti sama BK dan mungkin sama sekolah akan disiapkan buat masuk ke SNMPTN kayak gitu sih. Oke Pak, Bapak sekarang Zahwa beralih ke Bapak. Berbicara mengenai tadi persiapan, katanya untuk SNMPTN itu harus melalui 40% mungkin nilai tertinggi ya Kang. Nah, itu bagaimana Pak persiapan madrasah sendiri itu untuk mempersiapkan Akang Tetehnya? Baik, terima kasih. Secara pribadi Bapak senang sekali hari ini punya kesempatan untuk ikut di dialog madrasah bersama Mandaba TV Mandaba Mandua Kota Bandung. Memang berbicara tentang seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini tentu saja bukan instan ya. Kita mempersiapkan peserta didik itu bukan dari kelas 12 tetapi dari kelas 10. Betul yang dikatakan oleh Chandra tadi bahwa untuk menghantarkan peserta didik masuk perguruan tinggi dengan jalur ini adalah dengan nilai raport. Tapi nilai raport itu merupakan perwujudan dari prestasi peserta didik itu sendiri. Karena itu memang mempersiapkannya kita jauh-jauh hari. Yang dilaksanakan oleh madrasah, kita tentu saja meminta rekam jejak prestasi akademik mereka dari sejak kelas 10. Nah, dari rekam jejak mereka itu kita memang mengambil, karena kuota yang diberikan kepada kita untuk jalur SNMPTN itu hanya 40%, maka dari seluruh siswa itu di-ranking oleh kita dan yang 40% itu kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan maka semacam ada kontrak belajar dengan mereka. Nah, dari sejak awal kita meminta kepada peserta didik kalau mau melanjutkan kuliah itu sebutkan prodinya apa, perguruan tingginya apa, sehingga kita bisa mengawal.
Nah, jadi sejak awal nanti kita sudah berbicara diarahkan dari kelas 10, dari jadi kelas tidak 10. instan begitu. Kelas 10 itu semester 1-nya berarti mulai Di semester masuk. 2 kita akan Semester melihat, 2. karena di semester 1 prestasi akademik mereka belum terlihat. Nah, di semester kedua baru kita melihat. Nah, setelah kelihatan itu, maka kita mengundang mereka untuk sama-sama kita tanya juga tentu saja dengan BK, dengan kurikulum mau kemana sih sebetulnya kuliah mereka. Nah, setelah itu ada semacam kontrak lah dengan mereka. Kalau mau kayak Chandra misalkan mau ke IPB dengan mengambil jurusan apa atau prodi apa, maka sejak awal harus merintis di program itu, disiapkan matang gitu. Baik. Nah, Teh ini gimana nih tanggapannya? Wah, ternyata ya masuk SNMPTN itu sebenarnya nggak mudah. Berarti Akang Teteh ini hebat banget ya, Iya. 40% prestasi bisa lolos Teh. Iya, dan itu nggak instan dari Betul mulai sekali. kali 10 gitu. Berarti itu nilainya itu harus bertahap naik atau gimana ini? Teh Herma ya? Bismillah, perkenalkan nama saya Herma Julia Rahayu. Di MAN 2 ini ambil jurusan IPS dan alhamdulillah masuk di perguruan tinggi dengan Fakultas Ilmu Sosial jurusan Sosiologi. Kalau untuk SNPTN ini jelas ya itu nilai rapot itu harus terus naik, terus bertingkat dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 sehingga bisa masuk seleksi 40% calon pendaftar SNPTN. Nah, alhamdulillah sekarang udah lulus ya Teh? Ya, alhamdulillah masuk. Bulan Maret kemarin mungkin pengumumannya. Iya ya, Maret ya. Ya, Maret. Oke, dan itu Teh Aini katanya memang betul tidak instan ya, dan tentu jangan khawatir karena madrasah pun sudah mengarahkan sejak awal, mengawasi mungkin nanti akan tetehnya akan melanjutkan ke universitas mana. Oh iya, tadi belum disinggung nih Teh Herma, sekarang Teh Herma ada di univ mana? Ada di UIN UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mungkin UIN Sunan Gunung Jati dan IPB. Di Bogor. Jauh ya Teh. Nah, ini kan Akang Teteh kemarin ya kita disebutnya angkatan COVID nih, Kang Iya, Teh. Nah, betul. pastinya nih COVID itu berdampak banget nih bagi semua kalangan yang ada, terutama khususnya pelajar kayak kita tuh sangat berdampak banget nih. Apalagi dari sistem pembelajaran nih apa yang sangat berubah gitu. Mulai dari cara belajar yang asalnya langsung, tatap muka langsung, tiba-tiba kita berubah menjadi menggunakan sistem teknologi nih Teh. Nah, ini kalau misalkan Akang Teteh ada gak sih tips dan trik buat teman-teman nih yang nonton nanti supaya bisa memotivasi kita tentang persiapan yang harus dimulai atau persiapan yang harus dipersiapkan dari sekarang gitu Kang Teh? Boleh? Saya dulu. Sebenarnya aku pribadi nggak punya tips and trick yang khusus Yang gitu. khusus. Cuman kalau berbicara mengenai pandemi, yang harus digarisbawahi itu saat kita belajar atau mengerjakan tugas jangan dibawa stres. Karena emang banyak dengar juga dari yang lain saat kita dapat tugas, dapat belajar yang numpuk misalkan, kalau dibawa stres malah jadi nggak konsisten, nah akhirnya emang nggak belajarnya nggak fokus gitu. Jadi dari saya pribadi memang saat kita belajar usahakan pikiran, usahakan fisik itu dalam keadaan yang relax, dalam keadaan yang santai gitu. Jadi jangan dibawa stres. Terus kalau ada tugas kerjakan dulu sedikit-sedikit, jangan sampai udah tahu tugas numpuk nih malah nggak dikerjain Tunda-tunda gitu. ya, Tunda-tunda. Jadi memang harus bawa santai aja, bawa relax, jangan sampai dibawa stres gitu. Kayak gitu aja sih kalau misalkan untuk pandemi kayak gini. Nah, kalau dari Teteh sendiri pasti beda ya tips and triknya. Kalau dari Teteh ini Apalagi kalau gimana? orang perempuan biasanya suka beda nih Teh Aini. Tingkat stresnya biasa lebih tinggi. Iya, betul. Kalau dari saya sih, kebetulan di rumah itu kegiatannya mulai berkurang gitu, tidak sepadat waktu PTM. Pertama paling dari pagi sampai duhur gitu, itu mengikuti pembelajaran seperti biasa yang dianjurkan dari sekolah. Untuk saya sendiri biasanya karena materinya itu kadang kurang paham gitu dari via Zoom, saya suka lihat itu aja, nonton video-video tutorial di YouTube itu buat menambah pemahaman materi yang kita dapatkan dari sekolah. Terus susun-susun aja sih materi yang akan dipelajari nanti malam kayak gitu. Untuk menambah itu aja pemahaman dari materi. Soalnya kan pandemi ini belajar via Zoom ya. Jadi kadang-kadang tuh suka kurang paham gitu dari materi yang diberikan oleh guru itu. Jadi masih ada simpang siur gitu, apa segala macam. Kayak gitu sih dari aku. Lebih fokus ke tugas ya Teh Iya. jadinya. Untuk kurang materinya mungkin. Nah, Teh kan Zahwa juga perempuan nih gitu. Di rumah kesibukannya selain belajar, misalkan harus bantu orang tua juga. Memang laki-laki juga seperti itu, tapi biasanya suka ada yang beda. Nah,
kira-kira ada kesulitan nggak sih Teh gitu? Ada sih pasti. Kadang-kadang kalau misalnya lagi proses belajar tuh suka ada tugas dari orang tua misalnya. Tapi di situ aku langsung izin gitu ke orang tua. Bu, saya izin dulu beberapa waktu untuk menyelesaikan dulu tugas. Setelah ini baru aku bantu orang tua gitu. Iya, berarti Itu komunikasi sih. itu Ya, penting ya. menjalani komunikasi dengan orang tua. Baik, Teh ini gimana nih? Nah, ternyata semua tuh gak selalu berjalan lancar, pasti ada hambatan tertentu nih yang pastinya menjadi rintangan, kalau misalkan bisa dikatakan cobaan dari Allah juga ya Teh untuk menuju kesuksesan yang berarti nantinya. Nah, Amin. kira-kira nih Kang atau Teh, pasti kan hambatan itu bermacam-macam ya, tapi yang paling dirasakan oleh Akang Teteh atau hambatan yang paling pokok nih dari Akang Teteh selama kemarin nih belajar waktu masa pandemi itu, kira-kira hambatan yang paling pokoknya apa nih? Kalau dari aku, kalau di rumah itu lingkungannya nggak mendukung buat belajar. Jadi saat kita belajar itu banyak banget yang nge-distract kita, apakah itu handphone atau misalkan orang tua juga, Biasanya notifikasi, terus ada TV juga kan, Iya. segala macam. Jadi banyak sekali hal-hal yang nge-distract kita saat belajar gitu. Jadinya ya kita nggak fokus buat belajar, kita juga akhirnya malas-malesan. Apalagi kalau misalkan kita belajar di tempat tidur kan sambil tiduran segala macam kan, Akhirnya ngantuk, ketiduran. nulis segala macam akhirnya gitu. Jadi Iya, betul. lingkungan itu sih yang kurang mendukung kita buat fokus untuk belajar sebenarnya gitu. Itu hal pokoknya mungkin ya, termasuk hambatan Iya. dalam belajar selama pandemi ini. Ya itu. Ya, tapi alhamdulillahnya ternyata ini udah bisa dibuktikan gitu ya, walaupun pandemi Akang Teteh masih bisa lolos untuk ke jalur SNMPTN. Nah, gini Teh Kang, kan selama belajar itu tadi ya tentunya pasti ada, apalagi sekarang online, banyak banget keterbatasannya, mulai dari tadi pemahaman yang kurang masuk mungkin. Nah, ada nggak sih Kang Teh keterbatasan lain gitu, misalkan perihal kuota atau perangkat yang kurang mendukung? Nah, kalau dari Akang Teteh sendiri itu gimana? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada yang terlalu ini banget ya. Paling misal tiba-tiba lagi Zoom, wifi mati gitu. Itu sih yang kadang-kadang bikin ini ya, deg-degan juga ini gimana gitu belajarnya. Kalau di sekolah kan tenang gitu, nggak ada hambatan yang menghambat itu. Itu sih kalau dari aku. Iya, Sama dari sih. Akang sama. Iya. Mungkin perihal jaringan juga ya, Iya. kadang yang suka bikin kita tuh jadi gabut lagi belajar lagi Iya. semangatnya. Nah, Pak, kalau misalkan ada dari siswa-siswinya yang terkendala seperti itu, yang dilakukan madrasah biasanya seperti apa, Pak? Baik, memang ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pasti kita akan menemui kendala. Dan mungkin kendala itu tidak hanya macam-macam sih kendala itu. Salah satu diantaranya yang sering kita dengar adalah jaringan yang tidak bagus, dan tidak sedikit juga banyak peserta didik juga yang kesulitan untuk mengakses pembelajaran karena tidak punya kuota dan lain sebagainya. Karena itu madrasah sejak pandemi menggulirkan kebijakan, salah satu diantaranya membantu peserta didik kita memang yang punya keterbatasan dalam hal pengadaan kuota misalkannya. Dan tentu saja tidak hanya madrasah begitu, tetapi Kementerian Agama juga pernah melakukan hal itu. Salah satu diantaranya adalah untuk bagaimana agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Baik, nah ini ternyata alhamdulillah gitu ya, ada pengertian juga ya Pak dari pihak madrasah. Biasanya kan Harus. iya, guru juga kadang berbeda ya. Ada yang mengerti Ada. dengan kondisi kita, ada yang enggak. Tapi ya itulah mungkin ujian yang harus dihadapi. Nah, ini nih gimana Ya. di rumah gitu? Nah, sama saja sih sepertinya, kurang lebih sama ya hambatannya, sama kayak Akang Teteh, kendala jaringan, mungkin perangkat yang kadang handphone yang lag sedikit gitu, atau karena ya seperti tadi wifi-nya agak terkendala, apalagi kalau mati lampu nih Teh, kan wifi mati juga ya. Iya. Betul. Nah, kan tadi udah dengar ya Teh, kalau misalkan Kang Chandra ini ke IPB dengan jurusan apa nih kan tadi? Sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Wah, panjang ya, jadi agak susah Sains menghafalkan. Juga panjang. Nah, terus buat Teh Herma juga tadi pilihnya jurusan sosiologi nih. Sosiologi. Nah, itu Kang Teh gimana tuh bisa kepikiran untuk pilih jurusan itu? Apakah emang ada ketertarikan ke jurusan tersebut atau bagaimana nih? Tiba-tiba Sebenarnya kalau aku tuh kan di SMA di Iman sekarang kan masuk jurusan IPA.
Nah, terus cari-cari jurusan yang emang di IPA sekarang tuh kayak aduh udah mulai capek nih sama perhitungan, jadi matematika, fisika, aduh kayak udah capek rumus, udah capek kayak apa perhitungan segala macam. Akhirnya cari jurusan di IPB, cari jurusan di universitas lain yang sekiranya tuh masuk ke Saintek, masuk ke IPA tetap, tapi nggak ada perhitungan. Dan akhirnya tuh nemu dia itu di SKPM itu di IPB, jadinya masuk ke Saintek ke jurusan IPA, cuman di sana nggak ada yang perhitungan, jadi nggak ada yang kualitatifnya gitu. Jadi wah ini mah nemu cocok banget nih, langsung ngambil ke sana tanpa pikir panjang lagi gitu. Kayaknya gitu sih kalau aku. Alasan utamanya karena udah capek gitu Capek. ya. Kira ada motivasi yang lain gitu ya, Betul misalkan sekali. ternyata capek gitu. Tapi pasti sih Zaho juga bakal kayak gitu deh kayaknya. Karena Teh gimana nih Teh Herma Kalau sendiri? dari aku kebetulan IPS, tentu aku bakal ngambil sosum ya. Kebetulan karena aku tuh suka penelitian, suka suka apa ya, pengen tahu aja gitu bagaimana sih Berarti fenomena cita-cita Teteh pengennya Jadi jadi peneliti. peneliti sosial ya. Cocok. Ingin tahu sih seperti apa tuh karakter masyarakat, fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Jadi kayaknya cocok ini sosiologi. Kebetulan emang di kelas juga seru nih gurunya. Jadi kayak minat aja gitu, tertarik gitu untuk masuk ke jurusan sosiologi gitu sih. Nah berarti kita minat ke pelajaran itu mungkin karena gurunya juga. Bisa jadi gitu yang mendukung. Jadi Ya memang ini yang memang lagi kita pikirkan ya, memang pembelajaran di kita atau di Indonesia pada umumnya belum bisa menyentuh hal-hal yang seperti itu. Bapak menarik ketika beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, berkunjung ke Filipina karena memang ada tugas untuk studi di sana. Tidak lama sih, cuma 4 bulan di sana. Nah di sela-sela kita mendapatkan materi ajar, bahan ajar dari instruktur kita, di setiap hari Sabtu kita dibawa berkunjung ke sekolah-sekolah. Nah kemudian pada saat berkunjung ke sekolah, saya bertemu dengan seorang guru namanya Mr. Talong. Dia seorang muslim tetapi tidak pernah sholat. Itu. Kenapa tidak pernah sholat? Karena selama kita bergaul dengan dia, kita belum pernah melihat dia sholat. Tidak mungkin kan di zaman kosong terus kan, karena dia orang Iya. situ kan. Iya. Nah, kemudian ada kesempatan yang baik untuk bagaimana mengamati pembelajaran di dalam kelas. Kebetulan kelas yang diamati itu adalah pembelajaran sains, berarti pembelajaran IPA. Menarik ketika dia masuk ke kelas. Setelah dia masuk ke kelas itu, setelah anak berkumpul di situ, kemudian dia berdiri, anak-anak tolong perhatikan ke sini. Maka dia meminta seluruh peserta didiknya untuk memperhatikan, kemudian dia mengambil sebuah kalau kita di kan kayak gelas aqua lah, mungkin bisa amedis, bisa Iya. juga masuk gitu. Yang aqua gelasnya sudah dibuka ininya, si tutupnya itu sudah dibuka dan airnya ditumpahkan sedikit, jadi ada airnya. Setelah itu anak disuruh mengamati apa yang dia lakukan. Semua kan ketika anak disuruh mengamati semua what happened gitu, atau apa sih yang mau dilakukan oleh guru tadi. Jadi belum apa-apa sudah Berpikir, pertanyaan iya. dia gitu. Jadi tertarik banget begitu gitu. Ada antusias ya? Ada antusias. Nah setelah itu nanti aqua gelas ini kalau di kita ya, yang sudah ada airnya itu akan sisi kiri sisi kanannya dikasih benang. Maka dikasih benang sisi kiri dan sisi kanannya kurang lebih 1 meter. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian anakku dia sambil berdiri begini, anakku tolong perhatikan ini. Katanya dia sambil berdiri itu kan si air itu begitu. Kemudian nanti kata dia, air yang ada di dalam gelas aqua ini atau merek apapun namanya akan Bapak putar ke kiri ke kanan suka-suka Bapak. Pertanyaannya adalah pada saat air ini diputar, apakah air itu akan jatuh atau tidak? Ada sekelompok siswa yang menjawab jatuh, ada sekelompok siswa mengatakan tidak, dan ada anak yang cari aman saja, tidak menjawab. Kenapa? Karena kalau dia menjawab jatuh, kenapa jatuh? Pasti pertanyaan berikutnya datang. Kalau tidak, kenapa tidak tumpah begitu? Makanya yang aman dia diam saja. Nah setelah itu ternyata kata dia, mari kita coba putar. Ternyata setelah diputar tidak jatuh. Setelah itu
kamu berikan jawaban kenapa air ini tidak jatuh, dan cari jawaban itu. Kamu boleh pergi ke perpustakaan atau boleh kemana saja. 1 jam kemudian Bapak tunggu di sini dan diskusikan kenapa tidak jatuh. Ini pembelajaran yang menurut hemat Bapak, bagaimana sih guru bisa mengajarkan dengan menarik, tetapi mengajarnya itu betul-betul bahwa siswa itu memang diminta untuk mencari sendiri jawaban tentang apa sih sebetulnya kenapa tidak jatuh. Ya, jadi Barangkali lebih itu. interaktif mungkin ya nanti tidak hanya menjelaskan aja terus nanti mendengarkan, tapi siswa-siswi juga bisa antusias buat cari jawabannya sendiri, dan biasanya itu lebih ilmunya lama ya. Nah itu karena ada pengalaman seminar. Sebetulnya Bapak nyambung dari tadi jurusan sosiologi yang ingin kedepannya ingin mengadakan semacam penelitian-penelitian di bidang sosial. Coba kalau bidang sosial misalkan sekelompok anak yang lagi belajar tentang lingkungan, misalkan dibawa keluar ke satu tempat di mana di situ ada sampah berserakan. Ketika disuruh mengamati sampah, semua peserta didik pasti berpikir, ibu guru ini, bapak guru itu mau nyuruh saya apa? Setelah itu kan macam-macam, bisa saja bertanya apa yang kau pikirkan ketika melihat sampah, macam-macam. Anak yang punya gagasan yang tinggi, saya harus membersihkan sampah ini dan lingkungan ini bebas dari sampah. Tapi ada, nggak apa-apa buat saya, nggak mengganggu. Nah ini kan di sini sudah lihat, sikap juga sudah dilihat. Gitu. Nah itu jadi barangkali itu yang harus dipikirkan oleh kita. Ya. Baik, mudah-mudahan aja teh bisa sampai ke sana dan jadi kita pun ya itu tadi lebih kolaboratif dan interaktif aja gitu dalam belajar. Nah, teh ini gimana, lebih asik yang mana nih kayaknya? Pastinya pembelajaran yang lebih interaktif dong, karena ya seperti yang Bapak tadi bilang atau seperti yang tadi dibilang sama Teteh juga, kalau pembelajaran yang interaktif atau ya pembelajaran menarik gitu, itu si ilmunya akan menerap pada otak kita tuh lebih lama dan susah untuk lupa ya Pak. Jadi ya mungkin pemahaman pun mungkin akan bisa lebih dalam gitu. Nah ngomong-ngomong nih Kang Teh, tadi kan sudah tanya nih jurusannya apa, di fakultas mana, dan PTN-nya di mana. Kira-kira nih kalau udah tahu jurusannya kemana, itu cita-citanya nih atau harapan kedepannya akan seperti apa? Tadi kan Teteh pasti nggak cuma itu aja mungkin cita-citanya. Atau Kang Chandra mau jadi orang sukses, kan banyak suksesnya itu dalam segi apa gitu. Gimana? Sebenarnya kalau bicara cita-cita dari dulu pun emang nggak punya cita-cita yang spesifik gini, mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Jadi dibawa ngalir aja gini. Nanti kalau misalkan ada kesempatan di bidang A, ya kenapa enggak? Sebenarnya bidang B kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk sekarang karena udah menjurus nih, udah juga nanti bakal punya gelar juga jurusan. Nanti baca-baca tuh kesempatan buat nanti bisa bekerja di Kementerian Sosial. Itu prospek kerjanya berarti salah satunya. Jadi nanti mungkin pas baca itu agak berminat sih, kayak mungkin bisa seru juga ya, bisa asik juga kalau misalkan bisa kerjanya misalkan di Kementerian Sosial kayak gitu paling selanjutnya. Kalau dari aku seperti yang tadi dibilang, pastinya ingin jadi peneliti sosial, menemukan hal-hal baru, fenomena baru yang bisa diciptakan untuk mengembangkan peristiwa yang baru, peristiwa yang kita gali itu, yang kita amati itu dikembangkan, terus juga kita pendalami lagi sehingga kita bisa menemukan hal-hal baru gitu yang bisa mengembangkan bagi bangsa Indonesia tentunya. Untuk anak milenial ya pasti mengikuti perkembangan zaman dan harus pintar mencari peluang mungkin ya. Nah ini nih kita tadi udah bincang, ternyata menarik juga gitu, bikin jauh juga jadi bingung mau ngambil yang mana atau mau kedua-duanya, siapa tahu kan ya. Nah mungkin ya gitu sih awalnya ya Teh Kang, kita juga belum kepikiran nih sekarang bakal kayak gimana nanti ke depannya, tapi setelah berbincang kali ini ilmunya, informasinya, segala motivasinya alhamdulillah Membuat pikiran kita lebih terbuka tentunya. Ya Teh, ini tanggapannya ada lagi gak kira-kira gitu? Aku sih cuman berharap nih buat tanggapan Akang Teteh, semoga setelah lulus dari SNMPTN ini nih ke PTN yang diinginkan tentunya, semoga kedepannya terus lancar dan bisa menggapai cita-cita yang diinginkan tentunya. Amin. Insya Allah. Mungkin terakhir Bapak barangkali ada pesan untuk Akang Tetehnya. Pesan Bapak
tentu saja tidak terlalu pentinglah sih sebetulnya besok menjadi apa gitu. Tetapi bagaimana bahwa kita bisa, kehadiran kita itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak sering berpesan bahwa ciri orang muslim itu paling tidak kehadirannya harus aman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian selain aman, menyenangkan. Dan yang levelnya lebih tinggi, selain aman, menyenangkan, bisa nggak kita bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila 3 hal ini bisa dipenuhi, maka dimanapun Anda berada, di perguruan tinggi manapun Anda berada, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar Anda akan respect, akan respon kepada Anda, dan akan menjadi sahabat-sahabat yang baik. Dan yang lebih penting juga, jangan abaikan kepentingan kita untuk hidup di alam sana. Sebab boleh jadi besok lusa justru Allah memanggil kita. Hari ini kita bisa berkumpul di sini, tapi tidak untuk kemungkinan besok atau lusa mungkin di antara kita justru sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh diabaikan itu. Kuliah di IPB penting, kuliah di UIN penting, tapi tentu saja jauh lebih penting mempersiapkan diri ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah Akang Teteh, kita sapa lagi sahabat madrasah. Kira-kira dari Akang Teteh ada yang ingin disampaikan lagi mungkin terkait motivasi, entah itu bebas. Paling untuk sekarang kan kita udah mulai lagi offline pembelajaran. Nah paling karena udah ngerasain gimana susahnya online gitu, jadi mohon dimanfaatkan saat situasi offline kayak gini. Jangan sampai udah ada peluang buat offline tapi gak dimanfaatkan, malah buat bercanda, buat main-main gitu. Jadi usahakan karena mumpung masih ada kesempatan ya gitu, kapan lagi gitu, jadi mohon dimanfaatkan dengan maksimal aja sih kesempatan yang ada ini. Oke, baik. Dari Teteh mungkin Kalau barangkali dari saya, berhubung kita ini terus waktu ini terus berjalan, pokoknya untuk anak-anak yang akan melanjutkan studi, yuk kita belajar teknologi, belajar ya IT, karena ilmu pun bisa didukung dengan teknologi sehingga bisa menghasilkan yang terbaik gitu, yang itu aja sih. mungkin lebih jangan terlalu mikir gimana nanti gitu ya. Iya. Tapi nanti gimana nih gitu. Persiapkan dari Ya, sekarang. dipersiapkan dari sekarang. Mungkin nggak ada salahnya juga ya Teh, daripada nanti kita menyesal Iya. nggak dicoba sama sekali sebelumnya. Baik nih Teh, ini gimana? Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Kalau dari aku sih kayaknya udah cukup, dan ya pastinya sangat menarik banget bahasan kita kali ini nih Teh. Ya alhamdulillah ya sahabat madrasah, sahabat Mandaba, dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung acara mungkin. Baik, ada iklan sebentar Bang. Ya, alhamdulillah nih Teh Aini, bincang madrasah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah ini pas banget gitu ya. Mudah-mudahan segala informasi, motivasi, bahkan ilmu-ilmunya dari Akang Teteh semuanya, termasuk dari Bapak, terima kasih Pak, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya amin. Oke. Teh Aini tadi Zahwa sempat petik juga salah satu hal yang penting. Mungkin memang kesuksesan itu tidak instan. Pasti akan banyak sekali rintangan di dalam kehidupan ini gitu. Tanpa doa pun kita belum tentu bisa melanjutkan hal itu semua. Yang terpenting mungkin doa dari kedua orang tua ya, Kang. Ya, dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya hal ini bisa terus sukses juga Akang Teteh ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya, telah berkenan juga untuk berbagi ilmu nih bersama sahabat madrasah. Ya ini silakan. Baik, sahabat madrasah, sahabat mandaba, terima kasih sudah menyimak pembahasan yang sangat menarik yang kali ini kita bahas, dan tentunya semoga menjadi motivasi dan inovasi untuk sahabat madrasah yang menonton nantinya. Baik, mungkin kalau ingin berbincang lebih lanjut, kira-kira nih Kang Chandra dan Teh Herma barangkali berkenan gitu mengajak sahabat madrasah, hubungi nomor di bawah ini. Kontak person gitu Kang, Teh? Ya mungkin nanti. Paling kalau penasaran boleh di Instagram aja kan, di @chandravi_. Oke, itu promosinya ya. Promosi. Ya, Teh Herma juga mungkin ya. Ya bisa di @herma JRR. Ya, Bapak barangkali ingin juga. Bapak mah kan orang tua gitu ya, jadi
silakan langsung saja kalau perlu sabar Pak. Iya, mungkin itu sekian sahabat madrasah. Terima kasih Bapak telah berkenan, Akang Teteh semuanya terima kasih. Sukses selalu, mudah-mudahan Zahwa, Aini dan yang lainnya bisa juga gitu lulus nantinya. Oke, segala yang hal diinginkan mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ya ini mungkin dari Zahwa cukup sekian. Pamit undur diri. Silakan ya ini. Pamit undur diri sahabat madrasah, sahabat mandaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.